hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Shalom, puji Tuhan. Selamat pagi dan selamat mendengarkan firman Tuhan. Kita perhatikan cara kita mendengar ya, supaya jangan sampai iblis mendapat kesempatan untuk mengambil benih yang dari taburkan. Mari kita sama-sama akan membaca firman Tuhan dalam Perjanjian Lama, yaitu kitab Ulangan. Kitab Ulangan ya. Pasalnya yang ke-8, Ulangan pasal 8 ayat 1 sampai 3. Kita belajar sekarang Ulangan ya. Siapa yang nilainya bagus, dialah yang lulus.
Ulangan 8 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Ya, segenap perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, minggu ini, harus kamu lakukan dengan setia. Ya, jadi perintah ini dilakukan dengan setia supaya kamu hidup dan berhasil lah, gitu ya. Ya, terus. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini, ya, dengan maksud merendahkan hatimu dan menguji engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, ya, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak, ya. Jadi dia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diciptakan Tuhan. Ya, masih. Saudara, Tuhan menciptakan kita manusia ini supaya kita nih bisa bersyukur, ya. Bersyukur kepada Allah karena kebaikannya. Biasanya seorang bisa bersyukur kalau diberkati, ya. Kalau berhasil, wah, bersyukur kepada Tuhan. Tapi begitu Tuhan membawa kehidupan kita kepada suasana padang gurun, bisakah kita bersyukur kepada Tuhan? Ya, tadi disebutkan di situ suasana padang gurun antara lain lapar dan banyak yang lain yang membuat kehidupan itu tidak enak, tidak senang. Ya, Tuhan membawa umatnya menuju negeri yang berkelimpahan, tapi harus melalui padang gurun, melalui jalan yang nggak enak. Dan kalau Tuhan izinkan sesuatu terjadi dalam kehidupan kita, membuat kehidupan kita ini tidak enak lah, susah mungkin, menderita. Di situ Tuhan mau melihat, menguji kita, apakah kita tetap berpegang, melakukan perintahnya dengan setia atau tidak. Kebanyakan kalau kita dibawa kepada suasana padang gurun, yang pertama itu mengeluh, ngomel, menyalahkan Tuhan, menyalahkan yang lain, ya. Haleluya. Musa sih membawa saya ke tempat yang tidak enak, gara-gara Musa ini, ya. Padahal kalau Tuhan bawa bangsa Israel ke padang gurun, lewat padang gurun, di situ Tuhan mau menguji, melihat apakah hati umat Tuhan ini tetap melakukan, berpegang kepada perintah Tuhan dengan setia atau tidak. Kalau Tuhan bawa umatnya ke suasana padang gurun, itu hanya menguji untuk mendatangkan kebaikan. Nah, seringkali kita kalau diuji oleh Tuhan, ya, paling cepat kita menggerutu, kita mengomel, dan kita cari kambing yang hitam. Ya. Nah, ini. Mari kita belajar untuk bersyukur kepada Allah karena kebaikannya. Apakah saudara merasakan kebaikan Tuhan sampai pada saat ini?
Amin. Oh, saya selalu dibawa ke tempat yang nggak enak oleh Tuhan. Tuhan nggak adil dan lain sebagainya. Itu biasanya yang keluar dari mulut. Nah, di sini kita nanti akan melihat kenapa Tuhan bawa umatnya melalui padang gurun. Sengaja Tuhan merendahkan hati umatnya itu. Supaya umatnya itu ada kerendahan hati. Ya, supaya umatnya itu bisa mengucap syukur kepada Allah dalam segala hal. Tapi yang sering terjadi bukan ucapan syukur, tapi mengeluh. Tuhan sudah berjanji kepada nenek moyang, ya, Abraham, Ishak dan Yakub, bahwa umatnya itu akan dibawa ke negeri yang berkelimpahan. Tapi lewat jalan yang gak enak. Begitu juga Tuhan akan bawa kita nih kepada satu kehidupan masa depan yang cerah, masa depan yang penuh dengan keberhasilan. Syaratnya apa? Kita tetap berpegang teguh, melaksanakan perintahnya dengan setia. Kalau kita tidak setia, kemudian kita tidak berhasil, hidup kita jadi susah, menderita, tidak mengalami kelimpahan seperti yang Tuhan janjikan, jangan cepat-cepat menyalahkan Tuhan. Tuhan tidak pernah salah. Kita yang seringkali banyak salah. Mungkin gara-gara kita tidak mau melakukan perintah Tuhan dengan setia. Yang menyebabkan kehidupan kita semakin menderita. Coba kita perhatikan, kita periksa, apakah saya setia kepada Tuhan? Kalau kita nggak setia kepada Tuhan, lalu kita menderita, ya jangan menyalahkan Tuhan. Lebih baik minta ampun, Tuhan, ampuni saya. Karena saya kurang setia kepada Tuhan. Ya. Jadi jangan menyalahkan Tuhan. Lebih baik kita menyalahkan diri kita. Saya kurang setia kepada Tuhan. Saya kurang melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Itulah yang membuat saya menderita. Tapi kalau kita sudah melakukan yang baik dan kita mengalami penderitaan yang seizin Tuhan itu terjadi, Tuhan itu bermaksud baik. Ya, maksud Tuhan itu baik. Sebab bangsa Israel ini kalau tidak diingatkan, ya, begitu dia berhasil masuk Kanaan, masuk ke negeri yang berkelimpahan segala-galanya, yang namanya manusia kalau berhasil dia cenderung apa? Sombong. Sombong. Berhasil sedikit aja sudah sombong. Belum berhasil aja sudah sombong, apalagi berhasil. Nah, jawabnya perlu Tuhan ingatkan. Ya. Juga kita perlu diingatkan oleh firman Allah supaya kita jadi anak Tuhan yang tetap menjaga hati ini berada dalam kerendahan. Jangan sampai ada kesombongan. Ya. Apalagi kalau berhasil. Jangan. Ya. Sebab ada peringatan nanti kepada bangsa Israel. Kalau kamu sudah masuk ke negeri Kanaan, kamu sudah berhasil, ingat. Jangan sampai melupakan Tuhan. Ya, berarti yang namanya manusia, kalau sudah berhasil, sudah diberkati, hidupnya sudah enak, cenderung lupa. Makanya Tuhan ingatkan, awas, jangan lupa. Ya, kita akan baca ya, dalam ayat yang coba selanjutnya ayat 5.
atau seperti seorang mengajari anaknya. Ya. Terus? Oleh sebab itu, haruslah engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan dan disiplikannya dan dengan takut akan Dia. Iya, terus? Sebab Tuhan Allahmu membawa engkau masuk ke dalam negeri yang baik, suatu negeri yang dengan sungai, mata air, dan danau, dan keluar dari lembah-lembah dan gunung-gunung. Suatu negeri dengan gandum dan selainya, dengan pohon anggur, pohon ara, dan pohon delima. Itu keadaannya, luar biasa. Terus? Suatu negeri dengan pohon zaitun dan madunya. Ya. Dan Ya. suatu negeri di mana engkau akan makan roti dengan tidak usah berhemat, Gak usah ngirit-ngirit, gak usah hemat. di mana engkau tidak akan kekurangan Kau apapun. tidak akan kekurangan. Suatu negeri yang batunya mengandung besi dan dari gunungnya akan kau gali tembaga, Iya. dan engkau akan makan dan akan kenyang. Maka engkau akan memuji Tuhan Allahmu karena negeri yang baik yang diberikannya kepadamu. Masih. Tuhan akan bawa kita kepada suasana seperti yang dialami bangsa Israel. Tapi harus mau melalui proses. Ya, jangan enaknya kita mau, enggak enaknya kita tolak. Ya. Untuk bisa masuk Kanaan, Israel harus keluar dari Mesir dan lewat padang gurun, di mana di situ banyak binatang-binatang yang mengerikan. Kalau Tuhan tidak melindungi, habis. Ya, bangsa Israel selama 40 tahun. Sepatunya enggak rusak. Bajunya enggak rusak. Itu semua pemeliharaan Tuhan. Ya. Dan Tuhan janji, nanti kamu kalau sudah masuk ke sana kamu akan enak. Makan sak puasnya, enggak usah ngirit-ngirit. Mungkin sekarang kita makan ngirit-ngirit. Karena apa-apa mahal, jadi kita atur makan ya sengirit mungkin. Tapi kalau kita betul-betul berpegang pada perintahnya, melakukan dengan setia, kita akan mengalami seperti apa yang Tuhan janjikan. Dan kalau kita sudah mengalami, kalau belum, ya bertekunlah, setia terus. Kalau sudah mengalami, ada peringatan. Ya, ayatnya yang ke-11. Ini ayat 11. Ulangan 8 ayat 11. Hati-hatilah Hati-hati. supaya jangan engkau melupakan Tuhan Allahmu Jangan sampai kau sudah berhasil lalu melupakan Tuhan. dengan tidak berpegang pada perintah, peraturan, dan ketetapannya Iya, yang disampaikan kepadamu pada hari ini. ya, terus Dan supaya apabila engkau sudah makan dan kenyang, kalau engkau sudah bisa makan sampai kenyang, mendirikan rumah-rumah yang baik, mendirikan rumah, tetap mendiaminya, ya, dan apabila lembu sapimu dan Ya. sapi dombamu bertambah banyak, tambah banyak diberkati, dan emas ya, serta perakmu bertambah banyak, tambah banyak, dan segala yang ada padamu bertambah banyak, ya, jangan engkau tinggi hati, jangan sombong sehingga engkau melupakan Tuhan Allah sehingga melupakan Tuhan. yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, Ya, dari rumah perbudakan, nah, terus, dan yang memimpin engkau melalui padang gurun nah, yang besar dan dahsyat itu, ya, dengan ular-ular yang ganas serta Nah. jengkingnya, itu banyak ular yang ganas, kala jengking di situ ada, terus, dan tanahnya yang gersang, ya, yang tidak ada air. ya, Dia yang membuat air keluar bagimu dari gunung batu yang keras, dan yang di padang gurun memberi engkau makan mana yang tidak dikenal oleh nenek moyangmu, supaya diindahkannya hatimu dan dipujinya engkau, iya. hanya untuk berbuat baik kepadamu akhirnya. Terima kasih, hanya untuk berbuat baik. Ya, jadi Tuhan tidak mungkin membiarkan umpamanya itu menderita terus, sengsara terus, enggak. Tapi dalam penderitaan sengsara yang kita alami, yang Tuhan izinkan, di situ Tuhan mau melihat setia enggak, tetap berpegang kepada perintah Tuhan enggak. Tuhan mau lihat di situ. Kalau kita tetap berpegang pada perintah Tuhan, kita tetap setia kepada Tuhan, pasti kita akan mengalami hidup yang berkelimpahan. Terutama berkelimpahan
perkara rohani. Ini yang penting. Ya. Jangan sampai kita jadi anak Tuhan hanya tujuannya apa? Berkat jasmani aja. Tujuannya hanya untuk makan, minum. Tadi disinggung oleh Tuhan bahwa manusia itu hidup bukan hanya oleh roti saja. Itu pernah dialami oleh Tuhan Yesus waktu Yesus dalam keadaan lapar. Dia menghadapi pencobaan, iblis datang dan mengatakan, kalau kamu itu anak Allah, jadikan batu-batu ini menjadi roti. Tuhan jawab dengan Ulangan 8 tadi. Manusia hidup bukan hanya oleh roti saja. Tapi perlu perkataan Allah. Perlu firman Allah. Kalau kita hanya sibuk berhenti mencari makanan jasmani saja, kita tidak ada bedanya dengan sekumpulan babi-babi yang banyak. Waktu seorang sudah dilepaskan dari setan yang namanya legion itu, yang jumlahnya banyak, maka setan itu minta, waktu diusir dari orang itu, minta izin kepada Tuhan untuk masuk ke dalam babi, di mana ada rombongan babi banyak sedang mencari makan. Masuklah ke situ. Ini bahayanya kalau kita ini jadi anak Tuhan hanya sibuk dengan mencari makan, mencari berkat-berkat jasmani saja, tapi melupakan firman. Ini bahaya. Ya. Kalau kita ini jadi anak Tuhan hanya sibuk dengan makanan jasmani saja, yang rohani diabaikan, nggak ada janji hidup. Manusia hidup bukan hanya oleh roti, tapi manusia hidup perlu firman Allah. Kalau hidup ini hanya untuk perkara jasmani saja, firman Allah mengatakan makanan bagi perut, perut untuk makanan. Kedua-duanya akan dibinasakan oleh Tuhan. Jadi kalau kita hanya sibuk dengan perkara jasmani saja, melupakan yang rohani, bagi kehidupannya hanya mencari makan, makan bagi perut, perut untuk makanan, itu saja. Sedangkan Tuhan perlu tubuh kita ini. Tuhan mau supaya tubuh kita digunakan untuk memuliakan Dia. Kalau cuma untuk makan minum saja, kedua-duanya ya kehidupan itu hanya menuju kepada kebinasaan. Tubuh ini buat Tuhan. Kalau cuma makan minum, nanti larinya ke percabulan, kenajisan. Makanya Tuhan tidak mau ya hidup ini hanya untuk yang jasmani saja. Sebabnya perlu Tuhan bawa bangsa Israel ke padang gurun. Dikasih mana. Dia pikir mana itu dari Musa. Padahal itu roti dari surga, dari Bapa. Makanya dalam Yohanes ya dijelaskan di sana. Kalau bangsa Israel hanya makan mana, dia tidak ngerti apa itu mana. Dia bersungguh-sungguh dia pikir itu Musa yang ngasih. Tapi Tuhan jawab. Ya, dalam Yohanes pasal yang ke-6 coba kita baca. Yohanes pasalnya yang ke-6 ayatnya yang ke-33 sampai 35. Yohanes pasal 6 ayat 33 sampai 35. Apa kata Yesus? Ya. Karena roti yang dari Hah? Betul? ialah roti yang turun dari surga, Ya. dan yang memberi hidup kepada dunia. Coba ayat 32. Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, Ya. sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari surga, Ya, mereka anggap Musa yang ngasih mana itu. Bukan Musa. melainkan Bapakku yang memberikan kamu roti yang benar dari surga. Ya. Karena roti yang dari Allah
Karena roti yang dari Allah itulah roti yang turun dari sorga, itu memberi hidup kepada dunia. Terus? Maka kata mereka kepadanya, Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa. berikanlah kami roti itu senantiasa. Kata Yesus kepada mereka, Yesus berkata, akulah roti hidup. aku ini loh roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, Kalau mau datang kepada Yesus, dia tidak akan lapar lagi. dia akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, Ya. dia tidak akan haus lagi. Nah, makanya kita perlu datang kepada Yesus. Kalau kita dibawa kepada suasana padang gurun yang nggak enak, termasuk lapar, datang kepada Yesus. Jangan sampai kita dihadapkan kepada satu penderitaan, kepada satu masalah persoalan yang membuat kita susah, semakin jauh dari Tuhan. Ayo kita datang kepadanya. Akulah roti hidup. Siapa yang datang kepadaku tidak akan lapar lagi, tidak haus. Artinya ada kepuasan di dalam Yesus. Jadi jangan sampai kita hanya berhenti jadi anak Tuhan yang sibuk hanya dengan makan minum buat tubuh. Tapi kita nggak ada waktu untuk mempersembahkan tubuh ini kepada Tuhan. Tuhan mau tubuh kita ini. Ya. Kalau kita tidak mendapatkan firman, tidak mendapatkan roti hidup, maka hidup kita ini hanya menuju kepada kebinasaan. Kita baca dalam 1 Korintus ya. 1 Korintus pasalnya yang ke-6 ayat 12 mulai. 1 Korintus 6 mulai ayat 12. Ya. Segala sesuatu halal bagiku. Tapi semuanya tuh ada apa namanya? Tetapi bukan semuanya berguna. Ya. Segala sesuatu hal bagiku, halal bagiku. Tetapi aku tidak membiarkan diriku terhamba oleh sesuatu apapun. Iya, terus? Makanan adalah untuk perut. Makanan adalah untuk perut. Dan perut untuk makanan. Kedua-duanya akan dibinasakan Allah. Kalau cuma untuk makan minum akan dibinasakan oleh Allah. Terus? Tapi tubuh bukanlah untuk percabulan, Nah, tubuh ini bukan untuk percabulan, bukan untuk berbuat dosa, melainkan untuk Tuhan. tapi untuk Tuhan. Dan Tuhan untuk tubuh. Tuhan untuk mari. Tuhan mau tubuh kita. Dia mau menjadi kepala atas tubuh kita. Tuhan mau supaya kita menjadi tubuh Kristus yang ditandai dengan kekudusan. Ya. Kita harus menyatu dengan Tuhan. Kalau sudah baca terusnya itu, kalau menyatu dengan dosa ya kita satu tubuh dengan dosa itu. Tapi Tuhan mau supaya kehidupan kita ini menjadi satu dengan Dia. Dia sebagai kepala, kita adalah tubuhnya. Kita patut bersyukur, saudara, atas kebaikan Tuhan itu. Kalau kita ini manusia yang berdosa yang seharusnya dihukum nggak selamat, tapi Tuhan Yesus sudah mengambil alih semuanya itu supaya kita jadi selamat. Bukan hanya selamat, Tuhan mau membawa kita ini sampai kepada kesempurnaan. Menjadi sidang mempelai perempuan Tuhan. Ya, makanya kita harus jadi anak Tuhan yang benar-benar. Ya. Ingat perintah Tuhan. Firman Allah dalam bentuk perintah itu menunjuk kepada firman Tuhan dalam bentuk pengajaran. Yang mendidik, yang mengoreksi, menegur kurangan kesalahan kita, bukan maksud mempermalukan, tidak.
cuma membenarkan, menyucikan sampai dalam keadaan sempurna. Tuhan pasti akan membagi kehidupan kita kepada suasana hidup yang penuh dengan keberhasilan. Kalau sekarang belum, tekun saja, setia saja. Ya, setia. Dan jangan sampai kita nyimpang dari jalur yang sudah ditentukan oleh Tuhan. Sesusah apapun, semenderita apapun yang kita hadapi, kita mau tetap setia di jalurnya Tuhan. Jangan menyimpang ke kiri atau ke kanan. Jalan aja dulu. Sekarang mungkin belum enak, tapi nanti pasti enak. Ya. Mari, hidup ini bukan hanya untuk roti jasmani, tapi kita perlu juga firman Allah, perkataan Allah. Ya. Yang menyucikan, yang mengoreksi, untuk bagi kita kepada tujuan yang akhir. Dan ingat, kalau sudah berhasil tadi, kita harus tetap berada dalam kerendahan hati. Seringkali perkara dunia ini menghambat kemajuan rohani kita. Ya. Menghambat. Makanya kita perlu waspada. Ya, kita perlu waspada, jangan sampai perkara-perkara duniawi itu justru menghambat, menghalangi kemajuan peningkatan rohani kita. Apa artinya kita mendapatkan seluruh dunia? Secara dunia kita berhasil. Tapi pada akhirnya kehilangan nyawa. Ya. Haleluya. Enggak ada artinya. Seringkali yang kita kejar itu dunia. Kita kejar terus. Dunia itu ibaratnya seperti fata morgana. Kita lihat dari jauh seperti ada sesuatu ya. Begitu didekati, hilang. Itu dunia. Dan firman Allah mengatakan, dunia dengan segala keinginannya sedang lenyap. Sedang lenyap tapi dikejar. Ya. Kita harus mengejar sesuatu yang membuat kita ini bahagia, hidup kekal bersama Tuhan. Itu yang harus kita kejar. Untuk itu perlu kekudusan. Tanpa kekudusan, tidak seorang pun bisa melihat Tuhan. Ya, berbahagialah orang yang suci hatinya. Karena dikerjakan firman. Kalau hatinya tidak dikerjakan firman, tidak mengalami pengudusan, kita nggak akan bahagia. Siapa yang menguduskan firman? Firman ini berkuasa untuk menyucikan kita. Bagaimana kita mau disucikan oleh firman Tuhan kalau kita nggak bisa terima firman? Ya, kalau kita datang ke gereja, kita datang beribadah, kita mendengar firman. Tuhan mau supaya hati, pikiran kita pusatkan kepada pribadi Tuhan. Kita berdoa, kita pusatkan hati pikiran kita kepada Tuhan. Seringkali perkara-perkara dunia mengacaukan. Ya, kadang-kadang kita sementara berdoa, ada ini, ada itu, pikiran kita sudah kacau. Mungkin kita berlutut, tapi pikirannya bukan kepada Tuhan. Itu sering terjadi begitu. Memang iblis tidak mau kehidupan kita ini ada persekutuan yang baik. Dengan segala macam cara iblis itu untuk menjegal kita. Tapi kalau kita tetap setia, pegang pada perintahnya, melakukan apa yang Tuhan perintahkan dengan setia, pasti kita menang, pasti kita berhasil. Keberhasilan jasmani jangan sampai membuat kita ini bangga, sombong, sehingga melupakan Tuhan. Ini bahaya.
Ya. Walaupun sudah berhasil, bisa menikmati segalanya yang Tuhan janjikan, tapi kalau sampai melupakan Tuhan, ya coba kita baca dalam Ulangan 8 tadi. Ayatnya yang ke-17 mulai, pasal 8 tadi. Kalau sudah berhasil, jangan sampai kita mengatakan seperti ini. Ulangan 8 ayat 17. Maka janganlah kau katakan dalam hatimu, Ya, jangan sampai kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku kekuasaanku, dan kekuatan tanganku lah kekuatan tanganku lah, yang membuat aku memperoleh kekayaan yang ini. membuat aku bisa jadi kaya. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, Ingat kepada Tuhan. sebab Dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan Nah, dengan maksud menentukan perjanjian dikatakannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. mari. Ingat, kita perlu selalu diperingatkan. Tuhan perlu selalu mengingatkan kita, seperti kepada bangsa saya, kalau kamu sudah berhasil memasuki tanah perjanjian, kamu makan kenyang, nggak usah irit-irit lagi, semuanya serba ada, ingat jangan sampai lupa Tuhan. Biasanya begitu, saudara. Manusia kalau sudah berhasil, nah mulai, oh, kalau saya nggak kerja keras, kalau saya nggak berusaha, kalau saya, bukan Tuhan, saya. Nah, ini seringkali ya, nggak sadar, Tuhannya dilupakan, sayanya yang di depan. Jangan. Ingat, apa yang kita miliki, keberhasilan apapun yang kita alami, itu karena Tuhan. Saya selalu mengatakan kalau saya bisa ini, bisa itu semua karena Tuhan. Kalau bukan karena Tuhan, saya tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau saya bisa ini, bisa itu karena kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan yang sudah Tuhan berikan kepada saya. Kalau sampai kita lupa kepada Tuhan, apa sanksinya? Ayat selanjutnya 19. Tetapi jika engkau sama sekali melupakan Tuhan Kalau sampai sama sekali melupakan Tuhan dan mengikuti ilah lain, dan mulai cenderung ya ikuti ilah lain, berhala, beribadah kepadanya gak mau lagi beribadah kepada Tuhan, dan menyembah kepadanya, menyembah yang lain, aku memperingatkan kepadamu hari aku ini memperingatkan kepadamu pada hari ini apa? bahwa kamu pasti binasa, Pasti. Terus, seperti bangsa-bangsa yang dibinasakan Tuhan di hadapanmu. ya, Kamu pun akan binasa, sebab kamu tidak mau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. nah, ini bahayanya. Kalau sudah mulai sukses, mulai berhasil, ya, ibadah mulai dikurangin, ya, pelayanan mulai dikurangin. Semuanya untuk Tuhan bukan semakin meningkat, semakin berkurang, kamu pasti akan binasa. Sebab kamu tidak mendengarkan apa yang Tuhan perintahkan. Nah ini, ya firman Tuhan ini sederhana, ya, nggak keras. Tuhan hanya mau kerendahan hati kita. Kalau kita ada kerendahan hati, kita bisa nurut, bisa taat kepada perintah Tuhan. Tapi kalau sudah tinggi hati, sulit. Kalau sudah tinggi hati suruh begini nggak mau, ini gimana? Wah, selalu dibantah, selalu dilarang. Itu ciri-ciri dari ketinggian hati. Tidak ada penurutan. Tuhan bilang kalau kamu sampai melupakan Tuhan sama sekali, kamu pasti akan binasa. Tapi kalau mau dengar-dengaran, pasti berhasil. Mau berhasil? Nah, kita semua pasti mau berhasil. Dan kalau sudah berhasil,
mengucap syukur itu paling gampang lah kalau sudah berhasil. Tapi kalau belum berhasil, suruh mengucap syukur sulit. Padahal firman Tuhan bilang, kita harus belajar mengucap syukur dalam segala hal. Mau belum berhasil, mau sudah berhasil, tetap kita mau mengucap syukur atas kebaikan Tuhan kepada kita. Yang waktu berhasil aja mengucap syukur. Waktu Tuhan izinkan menghadapi padang gurun, mulai menyalahkan ini, menyalahkan itu, gara-gara ini, gara-gara itu. Jangan. Lebih baik kita merendahkan Tuhan, ampuni saya kurang setia. Ibadah minggu saja saya nggak bisa setia Tuhan. Ya, apalagi ditambah lagi nanti. Harus ada ibadah penyembahan, ada ibadah pendalaman Alkitab. Saya semakin disibukkan. Ya, sebagai gembala hamba Tuhan, kalau ibadah ditambah, saya semakin disibukkan dengan firman. Dan jemaat tinggal mendengar saja. Ya. Mendengar saja perlu pengorbanan. Apalagi persiapan. Saudara, yang namanya hamba Tuhan kalau mau persiapkan firman Tuhan, tidak salah baca blog, saudara sampaikan enak. Saudara perlu duduk berjam-jam itu. Perlu direnungkan. Ya. Coba sih enak tinggal dengar, terima, nanti ngoreksi, wah ini gampang. Tapi untuk menyampaikan, untuk menggali itu, coba tanya aja pendeta-pendeta. Gampang nggak menyiapkan firman Tuhan? Siapkan satu khotbah saja susah banget. Apalagi kalau seminggu 3 kali. Tapi semua bukan karena kekuatan manusia. Ya, kalau saya bisa, itu karena Tuhan. Kalau Tuhan tidak pakai, nggak bisa apa-apa. Sebagai alat saja. Kalau saya bisa ini, bisa itu semua karena. Soalnya saya selalu bersyukur kepada Tuhan. Saya belajar untuk bersyukur dalam segala hal. Iya. Dan mari Tuhan ingatkan kita supaya kita jangan sampai melupakan Tuhan. Gara-gara perkara dunia sampai Tuhan dilupakan. Dimanapun kita berada, kita harus selalu ingat Tuhan. Kita bisa berdoa di mana saja. Di kendaraan, di mana saja kita perlu berdoa. Perlu ada persekutuan dengan pribadi Tuhan. Sebab begitu kita putus hubungan dengan Tuhan, iblis yang datang. Memberilah kelemahan, membuat kita ini putus asa, membuat kita stres dan lain sebagainya. Sudah nggak ada pengharapan. Itu kalau putus hubungan dengan Tuhan. Tapi kalau kita dekat dengan Tuhan, dimanapun kita berada, apapun yang kita hadapi, kita tetap kuat. Bersama Tuhan kita bisa. Bersama Tuhan kita bisa menanggung segala perkara. Tapi tanpa Tuhan tidak bisa berbuat apa-apa. Makanya kita tetap hati. Jangan sampai sedikit ada kesombongan bila kita mengalami keberhasilan. Satu waktu Daud mengalami keberhasilan. Dalam peperangan menang. Tentaranya semakin banyak. Hartanya semakin banyak. Iblis membujuk Daud. Coba dihitung. Tentaranya banyak, kamu semakin kuat, semakin berhasil dan lain sebagainya. Coba dihitung. Wah, dihitung saudara. Dihitung berapa banyak. Wah, bangga. Karena berhasil, dihitung semakin banyak, semakin kuat, bangga. Tuhan tegur. Dan tegurannya itu enggak tanggung-tanggung. Suruh milih 3 perkara. 3 tahun harus begini, 3 bulan harus begini, 3 hari harus menghadapi. Mana yang kamu pilih? Aduh,
semuanya berat. Semuanya berat. Terserah Tuhan, ampuni saya Tuhan. Saya sudah melakukan suatu kebodohan, saya sudah melakukan kesalahan. Tuhan ampuni, semua terserah Tuhan, mau diapakan saya. Apa akibatnya? Kesalahan yang dilakukan oleh Daud. Tuhan bunuh itu umat Israel. 70.000 mengalami kerugian. Untung enggak semuanya. Karena Daud ada penyesalan, mau merendahkan diri, sujud kepada Tuhan, enggak sampai semua dihabisi oleh Tuhan. Cuman 70.000 orang. Masih banyak. Tapi untung Daud cepat merendahkan diri. Dan Tuhan juga karena mengasihi Daud, enggak semua dihabisi. Nah, itu peringatan buat kita. Tetaplah dalam kerendahan hati. Ya, kerendahan hati. Hati ini harus dijaga. Jangan ada kesombongan. Jangan sampai tinggi hati. Tuhan paling enggak suka itu. Tapi dengan orang yang rendah hati, Tuhan mengasihi. Mau berhasil? Rendah hati. Sebab tinggi hati itu awal dari kehancuran. Ya, Tuhan mau mengangkat kehidupan kita. Ya. Semakin baik. Tidak terus Tuhan izinkan kita menderita, terus enggak. Pasti ada perubahan. Tergantung bagaimana sikap kita, bagaimana cara kita mendengar firman. Kalau sikap kita kurang baik dalam mendengar firman, ya kita tidak akan mengalami hasil yang baik. Kalau kita perhatikan firman, kemudian kita mau melakukan, kita mau merendahkan diri, kita siap mau setia kepada Tuhan, pasti berhasil. Ya. Haleluya. Saya percaya firman Tuhan yang sudah disampaikan pada pagi hari ini menjadi satu pelajaran bagi kita. Ya, supaya kita ini belajar untuk bersyukur kepada Tuhan, ya, bersyukur atas kebaikannya. Kalau kita sehat, tidak bisa datang, itu semua kebaikan Tuhan, bukan karena kuat gagah kita. Ya. Apakah saudara mau meningkat rohaninya? Mau meningkat? Kok nggak ada yang jawab? Apakah sudah mau rohaninya ditingkatkan? Amin. Perlu pengorbanan. Apalagi sekarang musim hujan terus setiap sore ya. Itu tantangan berat buat kita. Tapi saya mau maju terus. Ada yang datang maupun nggak ada yang datang, saya lebih dahulu harus maju terus dalam melaksanakan ibadah, pelayanan sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, saya hanya berdoa supaya jemaat bisa ikut terus. Dan Tuhan memberikan kekuatan. Sebab dengan dirinya sendiri kita tidak akan mampu. Tapi Tuhan yang memberikan kemampuan. Kalau segala sesuatu terjadi dalam kehidupan kita, Tuhan punya rencana yang baik. Jangan putus asa. Tapi semakin berserah kepada Tuhan, Tuhan pasti menolong kita. Amin. Ya, saya serahkan kepada Isaya. Tuhan sampai